Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 14 Februari 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Doa kami, ya Tuhan, setiap hari menjadi serupa dengan Engkau. Untuk itu pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan kebenaran sabdamu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini, agar kami boleh memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami pagi hari ini memohon kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati kami, boleh menguatkan iman kami, menjadi bekal dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 29. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan kita hari ini yaitu Penghuni Surgawi, Muliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, setiap komunitas itu memiliki cirinya sendiri-sendiri. Kita mengenal misalnya komunitas Badui. Orang-orang Badui mereka punya ciri khas. Salah satunya yaitu mereka suka memakai pakaian warna hitam dan kemudian memakai ikat kepala warna putih. Simbol warna putih dalam ikat kepala yang mereka pakai itu melambangkan kesucian. Bahkan untuk menjaga komunitas mereka supaya tetap asli, tidak tercampur dan tidak tercemari oleh hal-hal yang berada dari luar, mereka sengaja komunitas Badui itu tidak memakai teknologi dalam kehidupan mereka, terkecuali mereka komunitas Badui luar yang berada di luar, di perkampungan luar, maka mereka masih menggunakan teknologi. Nah, lain Badui, lain pula komunitas yang ada di Indramayu. Negara kita ini sangat kaya akan berbagai etnis. Di Indramayu, Jawa Barat itu bermukim komunitas Dayak Losarang. Kalau dari namanya sepertinya itu komunitas orang suku Dayak. Tetapi apakah betul mereka adalah orang-orang dari suku Dayak? Belum tentu. Yang pasti, Dayak Losarang mereka memiliki ciri khasnya tersendiri. Para pria mereka menggunakan pakaian yaitu celana pendek yang berwarna separuh hitam dan separuhnya putih. Dan mereka juga jarang sekali memakai baju, alias setiap hari mereka bertelanjang dada. Dan salah satu ciri khas yang lain juga yang mereka hidupi yaitu mereka punya tradisi berendam di malam hari di sungai, atau mereka menyebutnya sebagai tradisi kungkum. Di malam hari dan berjemur di terik matahari pada tengah hari atau siang hari. Ketika mereka ditanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka menjawab bahwa mereka sedang berlatih kesabaran. Bagaimana menghadapi tempaan di dalam kehidupan mereka, mereka telah teruji dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan tadi. Pendek kata,
setiap komunitas itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Ada nilai yang mereka hidupi, perjuangkan, dan itu sebagai ciri khas komunitas mereka. Bapak Ibu yang terkasih, lalu bagaimana dengan komunitas yang lain? Komunitas yang disebutkan di dalam Alkitab ini, di ayat 1 di dalam Mazmur 29 tadi, disebut sebagai penghuni surgawi. Apa ciri khas mereka? Mazmur 29 ayat 1 mengatakan bahwa para penghuni surgawi itu memiliki ciri khas. Mereka menghidupi di dalam kehidupannya setiap hari, yaitu menjaga kekudusan hidup sebagai bentuk upaya untuk memuliakan Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Atas semua karya baik Tuhan melalui alam semesta, dalam rupa air, dalam rupa gunung, pohon-pohonan, padang gurun, hewan, tumbuhan, dan yang lain-lain. Ayat 3 sampai ayat 9 dan seterusnya yang kita baca tadi. Pemazmur menyatakan bahwa melalui ciptaan itu semuanya adalah karya baik Tuhan, yang melaluinya kekuasaan dan kedaulatan Tuhan itu dinyatakan. Karena itu atas kekuasaan Tuhan itulah pemazmur mengajak agar meresponi kebaikan Tuhan itu dengan cara hidup kudus, memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan di dalam ciptaan yang menyatakan kasih-Nya itu, kehadiran itulah yang dihayati oleh pemazmur, bahwa Tuhan yang hadir di dalam kemahakuasaannya itu dapat diidentifikasi. Misalnya dalam bacaan ini berkali-kali diulang melalui suaranya. Bukan saja ciptaan yang telah diciptakan, dikaryakan Tuhan, tetapi juga suara Tuhan itu menyatakan kehadirannya. Suara Tuhan yang dikatakan mengguntur, menggelegar, itu tidak membuat ciptaannya menjauh. Sebaliknya, suara Tuhan itu diresponi dengan sikap ciptaan, mendekat dengan gemetar, karena merasa kecil, karena merasa rapuh, karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Maha Kudus. Karenanya suaranya, suara Tuhan membuat kita rindu untuk bertemu, merasakan hadirat Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, maka pertanyaannya, siapakah itu penghuni surgawi? Apakah para malaikat ataukah yang lain? Apakah makhluk surgawi? Yang pasti pemazmur ketika berbicara di dalam Mazmur 29 ini, dia sedang menunjuk kepada umat Allah, umat pilihan Allah, orang percaya, orang-orang yang dipanggil di dalam Kristus, orang-orang pilihan yang di kemudian hari menerima kehadiran Tuhan itu di dalam rupa firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau pemazmur tadi mengidentifikasi kehadiran Tuhan itu di dalam ciptaan, di dalam gunung, di dalam pohon-pohonan, di dalam air, di dalam padang gurun.
kehadiran Tuhan juga melalui suaranya. Suara Tuhan yang mengguntur, suara Tuhan yang bergemuruh, dan lain-lain. Dan pemazmur juga mengajak pembacanya bahwa kehadiran Tuhan itu juga dinyatakan di dalam kehidupan umat percaya yang mengimani akan hadirnya Tuhan yang di dalam perjanjian baru, di dalam rupa firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Orang-orang yang menerima, orang-orang yang mengimani, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, firman Allah yang menjelma menjadi manusia itu, dikatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang diperanakkan bukan menurut keinginan daging manusia, tetapi mereka yang diperanakkan karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Mari saya ajak Bapak Ibu membaca dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman yang menjadi manusia itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, Injil Yohanes 1 ayat 12 ini menjadi sebuah jaminan bagi kita bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu tidaklah sia-sia, sebab di dalam anugerah Allah, yakni Bapa surgawi kita, kita dikukuhkan sebagai anak-anak Allah yang secara otomatis juga menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi tidak heran jika setiap anak-anak Allah akan dan sedang menikmati sukacita surgawi, kebahagiaan yang penuh, sebab mengalami persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga, menjadi penghuni surgawi. Dan bukan hanya itu, tetapi juga diberikan kemampuan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di muka bumi ini. Tentu sebagai anak-anak Allah, kita tidak saja bangga menjadi penghuni dan ahli waris kerajaan Allah, tetapi yang paling penting adalah agar hidup kita secara konsekuen menghidupi dan meneladani yang menjadi iman kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Bapa surgawi, yaitu dengan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sifat dan karakter Bapa itu di dalam diri kita, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, yang pada Yesus Kristus kita dapat melihat wajah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita berbahagia jika di dalam kehidupan kita, dalam pertolongan Tuhan, kita dapat meneladani Yesus Kristus, sebab kita bukan saja diberkati ketika kita sedang meneladani gaya hidup Tuhan Yesus itu, maka seperti Yesus Kristus dimampukan mengerjakan misinya, termasuk menghadapi tantangan dalam hidup dan pelayanannya, kita pun akan dimampukan, disertai dan dikuatkan olehnya untuk menghadapi tantangan kehidupan ini dengan menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu mari kita sambut panggilan Tuhan ini. Kita tetap beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Sebab dengan demikian
dengan dikukuhkannya kita sebagai anak-anaknya, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi kerasnya tantangan kehidupan ini seorang diri. Sebagai Bapa, Ia akan menyertai kita, Ia akan merengkuh kita, Ia akan menopang kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menuntun kehidupan kita, supaya kehidupan kita damai, sejahtera, dimampukan melewati tantangan kehidupan ini. Selamat menjadi pemuji kemuliaan Tuhan dengan mempraktekkan karakter sifat Allah itu di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Dia, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah dan kita menikmati damai sejahteranya di bumi dan di surga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus, kami boleh terhisap di dalam persekutuan-Mu yang kekal. Engkau mengukuhkan, mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, dan tentu hidup sebagai anak-anak-Mu, kami boleh Tuhan jamin, kami boleh Tuhan lindungi, kami boleh Tuhan sertai, bahkan kami boleh Tuhan mampukan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah ini. Kami percaya Tuhan hadir dan menyertai kami, dan Engkau telah membuktikan itu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang mampu mengerjakan misi-Mu untuk memenangkan kami dari kuasa maut. Karena itu, apa yang telah Tuhan kerjakan bagi Putra-Mu Yesus Kristus itu tentu juga boleh kami alami, sebab di dalam iman percaya kami kepada Kristus, kami pun akan memperoleh jaminan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami pada hari ini. Saudara-saudara kami anggota jemaat di GKI Batu, maupun dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah harian ini. Saudaraku yang terkasih, masukilah dan jalanilah kehidupan hari ini dengan terus bersandar kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Shalom.